dukung 01, ngedenak 02. 02-nya Nurul Aceh. Tim sesnya juga orang Aceh. Tanya mandu masyarakatnya sampai bangsa tinggal ikut klok, tinggal ikut pakai. Bersadar. Handale cara lain perlu sampaikan kepada kitanya bersama. Bersatulah wahai bangsa mulia. Jamunkan Aceh nyomi pakan bengeng catgo. Seluruh dunianya laut paling luar tunggu tok di Sabang. Makanya Aceh menjadi pusat transit perdagangan dunia. Gohan senang. Dile Abraha masa Batun Gajah, Watejiba, tentera gajah ya serang Ka'bah. Di situ bisa kita belajar tajuk hikmah daripada perjalanan jiapok Ka'bah le Abraha. Itu kita semua tahu. Kisahnya dah lupa dah yang ini. Tapi nak pernah nak semikir pakan Abraha jiapok Ka'bah. Yang hana urung semikir ni. Karena yang jatuh pudanya lagi Nabi Batun Gajah. Karena Batunnya ni jamung tentera gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Etnan saka. Tapi kita dalami perjalanan datangnya Abraha dengan tentera pasukan gajah. Ia pancu Ka'bah. Gara-gara aku ini. Tunggu. Walaupun hana komplek hak. Malamnya. Kaci buka baju. Abraha yang ibu. Bengih wadai kalang Ka'bah ramai urang menjadi pusat dagang. Karena satu tempat yang menjadi pusat dagang itu ada persen dari setiap dagangan, nak persen wow kepada tempat untuk memakmurkan tempat yang menang program dimanapun. Contoh di bak kita nyo di Aceh, nak kedai kopi tu pun, ika kedai kopi narak martabak, narak ming. Jangan payah-payah di malam 20 meribet alasan peng lampu. Wajar tanya taduk lampu gok, ika gede gok dan mendarah segi. Jadi ada sedikit persen dari hasil penjualan kita bayarlah untuk lapar. Demikian juga di Makkah. Orang yang teruk kedai diambil barang dagangan, yang dari sekian persen barang hasil dagangan itu diserahkan kepada menyokendanya Baitul Mal, tempat tamun hasil daripada kumpulan peng lah untuk pembangunan Makkah. Ikalah le Abraha. Pakan bu Makkah tadi. Punya tempat ibadah. Gara-garanya tempat ibadah. Okey. Ipedang ini tak buat masjid, bentuk lagi masjid tapi wihara ya atau gereja. Ipedang lu ubi raya itu ke tempat. Olehnya ni ujak anak buah haji. Tak pegang saya bagok beli kajak Mekah gede pada tempat lun betul undang gero Yaman gede udah je ini nak tempat yang kalau buka ubi raya jadi pusat perdagangan kita pindah saja jangan lagi di Mekah pasir gede badun ini jumpa je pakai tergiur karena semua pedagang itu menyerahkan sedekah memang tanah tempat talun tempat jatah lun jadi tergiur nyoba ini kena Mekah kelun betul maka tanya dulu karena Allah Subhanahu Wa Taala negara hati umat orang Islamnya untuk ibadah haji atau yang umrah atau yang kunjungan dengan orang jaya sahur Ka'bah mantu muri jo pengu itu menjadi pusat bangkitnya ekonomi dengan ada pariwisata kunjungan urung-urung luar itu bisa bangkit ekonomi sehingga gop hai pati gop kita ijau Makkah. Maka karena bertubi-tubi kejadiannya, itu inisiatif le Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Itu kan alasannya cuma gara-gara atau perlu. Maka waktu itu berdiri, itu yang siapa di sini? Ketua ini tu. Dia tanya kan, so kecil ini. Ija awalnya dia tanya so kecil. Abdul Muttalib katanya nurun silap, kakek daripada Nabi kita yang. Dia pegang bawa utusan. Ada apa Abraha? Puji kena. Hanam jumpa pokoknya ketua disuruh menghadap. Hijab belum kali. Putra urusan macam dia belum kali. Dipegang dia Abraha. Kanyong pegang mana-mana nyetuk dia sementara nyobeknya jangan sempat terulang atau menjadi pusat dagang dunia. Baik dia kena tuk dia tak. Dia pegang Abdul Talib. Kaitannya dengan anda itu apa? Puji yang menjadi masalah aku le. Yang long pegang adanya baik nali urungnya ya kena nyo YouTube le dah. Bukan yang belum balik. Murah ka. Tu anak ada depan-depan tak kayak jam nyo pedah le.
ikan yang berah yang anak dengar aku pancung dulu ya. Tak tahu ya, kapan pancung itu anak aku buka. Pada ini uang belum telik ke? Awak kau pada urau kau kada minum. 7 euro ke 7. 7 euro awak tak 7 kami belum kau baju pulang. Ya kan? Yang ibu dah je, tapi yang kita gajukan dia belum telik ni. Pulang ada lun. Tanya nak peraturan mu baru jujur atrago ketika ada pertikaian, ada peperangan, kalah di antara keduanya, salah satu di antara keduanya kalah, jok harta rampasan perang. Ini kan bukan negara perang. Tanya kan ada perang, maka kecok kami nak pulang. Inilah ya Abraha, orang Tuhannya kan pura-puranya cerdik tak orang Tuhannya. Nyo anak putar dia dah semua, tayu peter jentara gajah nyo laju, tayu pancu kabahnya. Nyo anak putar banyak. Epat ku pegang model si uyu tutup perdagangan di Makkah iu bayu ke Menji nyo kata ikrahkan pasukan bawa tenyan Abdul Muttalib. Ini pelajaran bagi kita bekerja semaksimal mungkin untuk pedang agama Allah bina kemampuan pun han mampu tunggu tegago berserahlah kepada Allah nyan buat tenyan Abdul Muttalib hana dapat kabar ni dia Abdul Muttalib di samping Hajar Aswad bak pincunya dia bergantung dia berkata ya Allah lun kada lun kerja sesuai apa yang kau perintahkan untuk mempertahankan Kaabah dan agamamu ya Allah, tapi lun rasa-rasa habis sudah tenaga, habis ilmu lun ya Allah, hai lun tam terhadap apa maksud daripada Abraha ya Allah, sepenuhnya aku kembalikan kepadamu ya Allah. Nyo Kaabah rumah dan nyo agama dan ya Allah dibantu agama dan hana lebih doa belum kali tu cuci cimu. Ini pelajaran mengenai. Yang pertama, pekan Aceh bisa hidup Sabang. Nyo gara-gara tahu perlu. Karena pusat dagang dunia dari Sabang belum. Sabang laut paling dulu. Ija Amerika di leto 80, wate menyo garam gurita kan sekurang 6 garam. Awaknya penasaran, pakan ke di Mendung dari Timur Tengah, kapal-kapal tanker ayo ya, ke di Sabang. Ija Amerika mereka membawa alat untuk mendeteksi sedalam apa laut Sabang. Hai cemen, dasar laut hai cemen. Maka laju-laju tunggu turis-turis gede Mendung, motor-motor iba gede kapal-kapal ayo Mendung Sabang. Wate Aceh join pertama dengan Jakarta, Hinan pun dikunci mati Sabang itu untuk menghambat ekonomi dari kehidupan rakyat Aceh. Hidup Sabang dibuka melawan Medan, hasil madu ke di Jakarta. Inilah pengkhianatan pertama kepada Nanggro Mulianya. Dan perlahan itu pun nyo tinggal pertama ngalat berat Cina, kena ketajai kaya Aceh. Borosa sempat beredar penemuan emas di Pedada. Ya, nyo han mustahil uku nyo nalong itu bit mengelong. Memang kata masa Allah ku pelahi nyo nanggro kaya be ni kamu pakai ai rumah be kamu pakai awak kan nanggro ku kaya kamu sabo hasil alamnya mu yo kena pajuh ke dro ku be rakyat dro ku lebih yang bahasanya bahasa lun wate dapat tawi seolah-olah baginya ni wate itu memang be pungo ke viral. Itanya orang kaikan telep kabe, gak lah. Tanya mana ada debu kan? Kalian kan tidak tahu kota telep, nanti pun. Nanti pun telep. Wajah bukan yang hijau. Nanti pun telep. Seleb bahasa Aceh, bahasa Indonesia halap. Artinya kata berat kamu be dan gua gemong-gemong yang kayak di matumut, belau salap tu. Tak kaikan telep. Nyan mu datu menu kata dia viral kan bangai kata debu di Indonesia ini tetap emas, air dan tembaga dan apa yang ada di perut bumi itu milik negara. Yang cukup bagai kita undang-undang cukup bagai ngan gelentir awak itu yang atas negara. Dengan debu yang pertahankan hasil Aceh untuk tanggui kedua di baik cukup cukup bagai tembaga pira menyu ini ada negara, ada pemerintah, ada rakyatku yang ke jalan-jalan ruhu-ruhu yang lainnya ada rakyat cok. Yang agak tadi ada pemerintah. Yang kata tu buat temu tu dia pegang masyarakat baik karu cok be pelai bila pelai 2 hektar macam cok ju bumu kuyan tu wujud dah bagi ju 3 kilo sapor rata rumah mu yo do depan ju kenya kalian mau percaya oh ya
menunggu. Yo tengok nak tekan kontrak baru dengan Jakarta. Hasil Aceh Junior Group habis-habisan. Oh, hang pakai ni ruku yo. Sepanjang perjalanan dia pidato dari Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Lamno, Calang, Aceh Barat Melabuk, Aceh Barat Daya Abjad. Sepanjang jalan hijau alat berat Cina. Artinya apa? Gok kabeh ini cacah moyo. Jamun kan ku pegahnya ni pegah jalan tol yang kan ku ketanyo. Jalan tol ni pegah yang kan ketanyo bagi am lempo. Tanyo kuota ku paling tegak itu dah kemeja. Grek sabo, kita ni ngerti sabo ni. Cijak pada jalan tol hai tipak dulu kan ku ketanyo Aceh. Artinya investor asing Cina itu nantinya mereka akan berkuasa bu Aceh. Pokoknya pegah jalan bumulus, waktu itu mau bumangan. Nyot hajai kat trik-trik kau yang terbaca katanya. Bahkan dakwah di Aceh Barat itu kalau lu buat pesan kepada rakyat Aceh. Menyebiki jamaah alat berat nyo ina jok hasil bumi Aceh. Li. Hanci kubi. Tut. Alat beratnya ambek biasa dah. Nyo kata cok kalau terkait pegah ilegal, menyo kawannya petern beku yang tak legal sebab empun kawannya. Bek ne biarkan. Bek tapi bangsa kita nyo ke bangsa kemadai. Bangsa PBLT dan aja hukuman. Tanyo nanggro modal, mana nanggro modal? Turki, Brunei, Malaysia itu negara-negara maju. Tanyakan kepada mereka, dasar berdirinya negara mereka itu bantuan modal dari negara mana? Aceh. Tanyo batu. Ai tanyo tak tinggi, lale ke oto. Ya dah dia bang milio le na lale lo. Pak tu. Orang Syiah doa. Apapun kegiatan kita pada hari ini, semuanya tidak terlepas dari penanggung-jawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bubuk-bubuk dia. Tapi ingat, ada masa-masanya ketika kita nanti sudah sampai kepada waktu kembali kepada Allah yang akan kita pertanggungjawabkan. Maka kelakuan manusia dia ada dunia. Baik salah lun dalam kitab Sirus Salikinan pula. Manusia itu punya 4 kelakuan. Umi, insyaAllah selesai kita kupas yang 4. Walau pohiblah ke dia nyo menteng, tapi dia nyo menteng. Ada tu putra dia kelakuan kita nyo. Apa lo kita nyo? Lo ulung. Yang pertama lo berkata tajam menteng ni. Yang pertama kelakuan manusia itu pada posisi menerima rahmat daripada Allah. Pemum ada terima tidak, semuanya ada tolak tarik. Gejuk oleh Allah rahmat, tapi kita kena tuntutan kepada Allah. Getuntut, gejuk rahmat oleh Allah, getuntut syukur. Menyokan gejuk rahmat, kena syukur. Hana getuntut oleh Allah tengok urut kiamat urut syilun. Bahkan kepada Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gancam oleh Allah. Adab belum pedih. Ipa mufhum adab pedih. Nikmat yang ke Allah beri, hana katanya tempatkan pada jalan yang Allah yu. Allah nijuk mata katanya duana, khotbah mata yu. Allah nijuk lidah, cukup fasih dalam berbicara. Pernah tidak lidah ini mengumandangkan, membacakan ayat suci Al-Quran atau berselawat kepada Nabi ngelidahnya? Atau lebih banyak kita menggunjing saudara, memfitnah saudara katanya, nyo ngelidah. Gelinyu nyo gelinyung nyo pun akan ditanya oleh Allah. Ditanya para pemuda, hok kasyara-syara lun, drone yang muda-mudi bronyo. Ketika azan dikumandangkan, ingatlah, gelinyung keju oleh Allah, kutrang. Nyawa tega azan bek pura-pura klo syara, cukup klo bibing, empat raya masalah. Hai tatu ba gede je, wate azan kubah diat. Tanya yang nana gede je pegah. Hai, rajin. Azan, yang permi menasam, permi. Dia ni kalian kafe-kafe di biru buka kanyokan dusta. Ni kalian je menyanyut meja jalan Medan Aceh. Borosah lalu buka tempatnya kalau buka tu. Jalan Medan Aceh tu. Dia mau dalam tu. Udah lama tu. Dari pertama kita nyoba merupakan simpang Arjun, dia mau ui tu. Asalnya jalan ui, jalan ui lah. Bukan jalan ui lah. Ui tepi-tepi. Karena memang belah ui yang pula ajar. Yang belah ui yang pula ajar. Makanya duit ui. Terus kena nak kafe tu. Wadah jibang tu boleh. Tahu tak? Kalau buat tu. Tarik lagi tu kan. Tapi dia kacau kan. Kira aku jenguk you. Laki bui kau jai dalam.
Motor-motor mewah diparkir. Artinya apa? Tadi persamaan lagi Medan, ini persamaan lagi pada pagok. Azan dikumandangkan tunggu. Padahal Allah menunjuk jalan kemenangan kepada katanya. Jelas. Hayya 'alas shalah. Ya Allah, marilah memperoleh kemenangan. Kenapa? Semaya piu dia dah tua. Cok kemenangan yang Pak Balun dah solat. Anta tu. Bahkan yang pura-pura anda dengar kiban ka. Otna ka hati kita nyu. Handaya dia tanya berstempel mati khatamallahu ala qulubihim. Inilah stempel murka dari Allah. Oteniju lagi nyona. Memang azan itu ialah beradat ya. Syariatnya yang adzan kumain, kuazan, kuaku. Tapi hakikatnya yang perlu kita pahami, inilah seruan daripada Allah kepada mereka yang ingin diberikan keridaan daripada Allah. Anda tuang. Makanya muawad. Syukur nikmat. Punyung dengar azan, tunaikan salat. Jara Nabi Allah berjaya membantu orang lain. Lebih-lebih dia terpegang maulid. Ruh kita nyawa pedang tenda. Ada yang gati, beruh tak langkah pada tempat yang gati. Nyawa mandu nikmatnya akan bertuntut kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang apa-apa udik dalam dunia orangnya, karena kekurangan ekonomi, mandu mu pepet tu. Padahal dia tak pahami, bukan kurang ekonomi, bukan terjepit. Getanya yang dalam tak peduk dah barana bersyukur kepada Allah. Maka kita jalan kepada syukur nikmat. Suatu ketika Nabi Allah Musa dalam keberangkatan menuju ke Bukit Tursina, di tengah jalan, truk sidro pengemis. Orang cukup getin, bajek, kabis compang camping, cepri bajek, lusuh, kutau. Neja ada moga-moga hak ramai ini merupakan Nabi Allah Musa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Hanya jawab Pak. Hana lunggu hojak leh wahai pekan kalimullah. Lu merupakan derana, lu nak pesan. Jika engkau apa pun itu nemari dengan Allah, mesti nak pegang bangun Tuhan, nak pegang abad Tuhan. Ni yubi kelong beo nikmat, benar long beo, benar beo udip menotat. Ni ada pakaian tan, sapu hana patuto, sapu hana long penghan kerja tan sapu tak. Ni pegang Allah yang benar beo. Maksudnya dia percaya long beo. Dia pegang Nabi Musa, Pak. Cobalah bapa untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur ni bapaknya. Nyo dah pegang, dia pegang. Syukur, kenapa kau syukur? Kau nak syukur budak. Kau yang boleh cotan. Baca dia pakai kami jepri. Syukur. Kakek dia. Katakan lagu re apa ingat? Umi bersyukurlah. Bersyukur. Lu coba ente syukur. Belum boleh kami pengke. Bersyukur. Mu pepet. Jadi kan Nikli Nabi Musa alaihissalam, Bapak, dengan syukurlah kalian akan ditambahkan. Jelas kalimatnya kan? La in syakartum la azidannakum. Kalian bersyukur aku tambah. Itu janji Allah. Maka sesuai Nabi Allah Musa menyatakan, punya perlu ditambah rezeki oleh Allah, ditambah gerobak kehidupan oleh Allah. Maka bersyukur. Bapak pun mau pepet. Ada syukur-syukur. Tak pegahnya udah pegah. Syukurnya syukur dia. Dia kan berangkat. Nikli Nabi Musa, Pak, jangan lupa untuk bersyukur ya Pak ya. Hana apa syukur ke? Hana syukur. Ya. Tadi tempo 2 jam kemudian, truk sidro orang dia dulu bergelimangan harta, cukup kaya. Merupakan Nabi Musa ni. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Oh, enak dia. Hana hai rencana lu ya wewe dia. Udah merupakan dia. Ni bukan dia orang kaya ni. Wahai Nabi Allah, lu susah lu. Ditanya Nabi Musa, apa yang membuat engkau susah? Ada kali lu. Ilmu jaga harta kaya apa dia? Tapi ada berapa kali harta? Maksudnya dia nak mari dengan Allah, dia pegang tin lu. Soalnya jaga harta. Jadi bingung Nabi Musa. Pai tak botil guna boleh harta. Nyompan lebih harta. Pakai hijau harta ni, hijau juga dia. Lalu saya kata, tapi yang kau menang, Allah kena ajarkan kita nyomi. Maka nikli Nabi Musa. Jadi Pak, bu berledren.
Bujit lun bergasin lah baju baik kaya sama no. Lebih jahat kaya. Dia kali Nabi Musa kurangi rasa syukur kepada Allah. Atau jangan engkau syukuri sama sekali nikmat pemberian Allah, nantinya kamu akan miskin. Ini kali orang kaya. Wahai Nabi Allah, mungkinkah apa saja yang aku miliki ini datangnya daripada Allah? Mungkinkah saya tidak bersyukur kepada Allah? Itu tidak mungkin. Maka selagi nafahnya mendengar dari Allah, selaginya saya akan terus bersyukur kepada Allah. Berangkat bapaknya. Waktu berangkat, dia kali Nabi Musa. Pak, menyokong saya kata, baik syukur pun. Kau dengar, aku tetap syukur kepada Allah. Ya, dia bertanya-tanya Nabi Allah Musa. Selang 6 bulan kemudian, 6 bulan dia, teringatlah terhadap peristiwa tersebut. Nabi Allah Musa, ni budak dia setor orang kaya puno. Rupanya orang kayanya dari satu istananya 6 bulan kemudian menjadi 6 istana lebih kaya lo. Kenapa? Karena selalu bersyukur terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka karena penasarannya Nabi Allah Musa juga mencari dia sedar orang yang gatin puno, yang apa-apa, yang bajunya compang-camping, dia sedar Nabi Musa. Jual ke dia sedar. Dia pegang dia orang kampungnya. Wahai Nabi Allah, orang yang engkau maksudkan itu ada pada gubuk. Bak gubuk je ini dia. Gubuknya memang hana idang ni. Idang gara-gara wakai rubah. Ibangkeun musokong kedua dengan tanah maka hilah tedang mereka hana li ka rubah gubuknya. Nejak Nabi Allah Musa, ni jenuk dalam. Urang siang tua. Urang gasin bono dengan geduk dua tuut bono. Maaf. Kemaluan memang hana li pakaian, kemaluan tak buku mana. Nyo dia tunggu, hana li pakaian. Dia kali Nabi Musa dengan imada, bapa. Pakan tapi mana dalam bapa. Engkau lulung pegah orangnya, lulung pegah dari lelaki bat Tuhan lulung benar biu. Yang orangnya lulung kipankan tamah kebi le Tuhan, tapi mentamah kecok buku yang nak balu. Rumah yang wate masanya mentang tedang, nyo karebah. Wadah lu merupakan ngendra nak pakaian walau compang-camping, cupri-cupri mentang nak. Tapi orangnya kapur tali sampai menutup kemaluan pun saya tidak punya kain. Hana le ija ada duduk kasih. Ni pegang le Nabi Allah Musa. Inilah konsekuensinya. Kota definisi bersyukur. Letakkan apa yang diberikan Allah pada jalan Allah. Insya Allah akan bertanya peroleh tambahan daripada Allah apapun. Mata yo. Tak balik ke mata lo. Karena dia tinggal marah tak penyakit mata kepada anak-anak muda nyo saran ber bencet lebih kilo lihat purno drone kenapa mali mulung drone hinona gure-gure tempat mubut lun putra lah orang yang bersinggah lihat Allah sekedar lewat untuk menyampaikan BO perjalanan-perjalanan dakwah buku yang kira-kira nak manfaat kepada diri pribadi dan kedudukannya bersama. Maka orang silun matanya nyo ingat sampai mati. Nah saudara katanya golong tuha kamlai rabun. Nah yang mentang gadis kamlai pakai kacamata. Katanya tak harap-harap abu tu di dalam gadis sampai tak cikot dengan lu. Wate truk lonya lu kedong dalam bukan kegok. Abu dah pakai kacamata. Kan? Truk lon mesti lon bapu kitab umpamanya. Guna putih abunya lang kitabnya hantu pun itu maksud daripada nesut kacamata demi Allah nesut kacamata ni dalam kitab bagi biasa umur abu 10 he makanya abu coba bayangkan 10 he umur mata waktu kena dalam kitab abu tanya yang mulia nesut kacamata dia kan terbalik kan dia tanya orangnya dia tanya ukuran hampah balik tumpang ada lain baru dia balik. Matanya ketika masa muda kita tempatkan kepada maksiat, tak kala maksiat dengan mata yang akan dicabut sampai saat. Inilah makna inna adzabil syadid. Hana tak syukur nikmat dun adzab dun pedih. Itu gancam ya Allah. Makna adzab pedih munyo hana tak syukur ku cabut nikmatnya. Ketika murah air dia tunggu. Leo dah dalam syarat jaro. Nyo menjaronyo letak gada hatago pemaya. Ada pempeng go, ada pempeng yatim, ada ganjaro nya nauzubillah. Nyo akan kecabut nikmat. Maka dia hana trip buka kena sutra ringan dan menolong. Dicek cocok dah Allah. Ada belum pedih, itu ringan. Mata gelinyung lidah apa lam.
jarum kaki dan semua anggota ini kita jagalah karena ini pemberian Allah. Allah kena kala nak syukur nikmat lu menyohana hino kegetari sabo-sabo nikmat yang kedua Allah. Nauzubillah. Orang siapa yang berbahagia? Itu kelakuan yang pertama. Kelakuan yang kedua pada manusia, lebih nikmat betul-betul syukur, lebih bala. Wati Allah lebih bala, betul-betul bagi tanya sabar. Maka dia itu musibah bala yang tetap sabar. Definisi atau ta'rif sabar hanam pepe. Sabar hanam pepe keterima dengan dua. Itina lego be bala kena Rasulullah lagi yang ajarkan. Nyo tengok dalam sifat-sifat pribadi beliau. Tengok contoh, kalau nyo tengok buat perubahan. Silun Sayyidina Hasan. Ya, kita tahu Sayyidina Hasan itu cucunya Rasulullah, cucu. Anak beliau berhasil beliau didik untuk mengenal Allah, untuk lebih mengenal akhirat ketimbang dunia. Ya Rasulullah. Tapi bukan hanya anak, cucu berhasil beliau didik. Suatu ketika Sayyidina Hasan di luar rumah nunggu menyobengah nyan lalai menyo istilah kita nyo necok padi merpati yang dicem-cem dengan galak. Sayyidina Hasan galak. Sayyidina Hasan pernah menduduki kursi pemerintahan. Walau yang kita tahu ulul azmi apa kan sahabat Nabi yang penuh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali pedro liu Nabi mentemui kekuasaan memimpin pemerintahan. Abu Bakar mentemui, Umar mentemui, Utsman mentemui, Ali mentemui. Tapi ini yang kesom Sayyidina Hasan mentemui itu. Sayyidina Hasan mentemui dengan oleh hanali Sayyidina Ali. Cuma hanate 6 bulan lebih kurang. Olehnya negara Sayyidina Hasan pengaruh kaum muslimin itu tidak sekuat masa ayahnya Sayyidina Ali ketika memimpin menjadi khalifah. Maka diputuskan oleh Sayyidina Hasan untuk melimpahkan jabatan tersebut kepada Sayyidina Muawiyah. Yang Sayyidina Muawiyah adalah sahabat Rasulullah cukup setia. Cuma karena peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah, dipegang oleh Nabi, hai Sayyidina Muawiyah, nanti yang poh tu colong yang kerana drone. Dipegang oleh Nabi, Sayyidina Muawiyah, yang poh anak lon, yang poh tu colong anak drone. Maka termakut Sayyidina Muawiyah, baik sampai anak lon yang poh tu colong Rasulullah, bubai nak anak, pati baik lom kawin. Mahan dia kawin. Saya oleh tak apa, nak kawin kau, anak ni. Mana galak kurina galak. Dia tanya nak si tendeng ni kau, anak kawin kau, anak si dia nak kawin si dia, pada si anak dia melo, jadi kan. Mana dia pun dah ni. Tapi Sayyidina Muawiyah, poin yang ditanamkan dalam hatinya, baik sampai keturunan lon, mani lon bahasa Aceh, mani lonyo, baik sampai yakoh keturunan Nabi, maka saya tidak akan menikah sampai kapanpun. Karena ini adalah merupakan wahyu Allah. Allah yang pegang Pak Nabi. Karena hadis daripada Nabi, tutur Nabi itu wahyu Allah. Han kawin, maaf. Umi, Sayyidina Muawiyah, lebih penyakit ya Allah, ujung kemaluan. Yo maaf ni. Kan baca pegang tentang kokoto, yo kumono dah yo. Ketentuan yang kali dia pegang oleh Nabi, hanya bergeser ya Allah. Sayyidina Muawiyah hang kawin, dia kebit bek na anu, miona anu dah berpo cucu Nabi. Maka Nabi penyakit ujung kemaluan. Ia mubat man taboknya hampulin. Mubaru pulih dipegang oleh tabib seorang ulama ya di pinggiran Jazirah Arab ya. Wahai Sayyidina Muawiyah, menyegera dengan ubat kemaluannya, segeralah kalian menikah. Menikah dengan menikahnya akan pulih. Memang pulih dengan menikah. Tinggal Sayyidina Muawiyah. Sedangkan lu menjadi halau kawin, sebab dia kawin nak anak tengah Yakob bicara Nabi di penjara. Menyokong dengan hanya pun ubat. Sampai kapanpun yang ia dipaju-ju kemaluan dan nantinya sampai hanya dia tu becok sikap dia Sayyidina Muawiyah. Kakak lu kawin. Berarti malam pun nyo lu jaga-jaga sampai je ke keturunan. Tapi ini ketentuan Allah. Ada pada kita. Jadi jika Nabi lahir Yazid bin Muawiyah, inilah cikal bakal nantinya yang bersekongkol untuk membunuh Sayyidina Husain di Karbala 10 Muharram. Kunci yang berbahagia. Maka Sayyidina Hasan merupakan
kursi pemerintahan 6 bulan diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Negara Sayyidina Muawiyah mesti baik lun hajit baik sebab pengaruh orang Islam itu besar kepada anda. Nemat ledro na juile yang penting orang Islam tapukeun mandum di bawah pimpinan drone. Munyo tengok hak ili nemat, je pulang maklum dom dengan Sayyidina Hasan. Tapi ujungnya kan mana tu? Dirampas, ada yang mengatakan dirampas oleh Sayyidina Yazid bin Muawiyah untuk hidup doi kepada gubernur Kufa kawatannya. Mana lebih kurang siam tu ayat yang berbahagia. Jadi Sayyidina Hasan termasuk orang kaya. Orang kaya itu. Baik salah lon. Isteri beliau itu sampai 200 orang. 200 belum. Ibu saya ngomong di Banjaran, cara apa nih bagi tengok? Budanya kawin. Urinang yang pernah dia menikah, karena Sayyidina Hasan abih rupa beliau itu lagi ceplak dengan wajah baginda Rasulullah, lagi wajah nek Sayyidina Hasan. Maka urinang so yang kalah wajah Sayyidina Hasan yang terpukau, arti terpukau, menganga, apa yang duduk terbayang. So yang pernah yang maaf. So yang pernah dengan Sayyidina Hasan yang mereka ungkapkan rasa kebahagiaannya itu cemburu urinang lain. Ikhlas urinang lain. Mak ni film kawin. Walaupun anak tri walaupun dah film kemudian rasa kasih sayang si daripada Sayyidina Hasan, maka jumlah besar isteri beliau lebih kurang 200 loh. Kasih buatnya orang kaya. Karena orang kaya dermawan. Duduk-duduk bengah ke rumah. Surah kita nyok, padi, sipri ke binatang. Ya lala. Tiba-tiba dengan berduduknya, truk si dok Arab Badui, urang raya panjang. Pak Ika Sayyidina Hasan. Kita yang Hasan, buat lu juga dombi makanan binatang. Ya, memang kulu aja yang pun. Tadi Sayyidina Hasan, kulu aja. Ni pedebit kalimat cacian yang kutuk-kutuk tu. Ni bahasa kita yang tu. Ma tu, pulang boleh. Bahasa-bahasa kutuk tu. Sayyidina Hasan. Tahu. Pak, emang ilun punya masalah dengan dia. Atau nan dengar ilun pernah tu pegang dia. Hana unta. Ku dengar aja pulang boleh. Buka-buka cucu Nabi. Hana unta. Jadi kata Sayyidina Hasan, kena imdah. Kira-kira kata kahai dia pepek, kita yang lihat Sayyidina Hasan. Pak, kali. Dia tanya yang kau ijar. Kau kau tengok dengar. Tapi anak tu, pada kita yang lihat Sayyidina Hasan, kali. Gede nak muka. God Sayyidina Hasan. Jadi dia kan pepek, what the heck. Dia kan tu bapa anda gelung. Anak tu kata kan, bina empat. Gede nak Sayyidina Hasan, ngaku itu. Sengap Sayyidina Hasan. Kalian yang mana Pak, lu tanya yang tiga tu, bu kalian gede nak lah. Kata anak lu kata boleh Sayyidina Hasan, nengin dia nonton. Abai dia nak lu kabeh kalimat madu, muhaha dia. Muhaha dia bu lagi akhir gerak nak lidah kau luar kamu pula. Ni pada Sayyidina Hasan ni ada yang cukup lah. Pak, apakah ada kaitan dengan harta yang nampak lu? Anak kata orang dia beli kabeh nama, kabeh tu. Dia kelih Sayyidina Hasan, bak budak dia ni atau bak pembantu. Bapak, tolong kumpulkan koin emas. Peng-peng dia hampir itu tolong dikumpulkan. Benar sabompang. Ubena yang naik kuat madu. Dia kuat madu mata bompang yang tu. Dia jumpa Sayyidina Hasan. Dia kelih Sayyidina Hasan. Pak, apa masih ada yang tersisa? Hana Sayyidina Hasan. Nyom madu kalau kuat kami. Dia copeng sabompang yang. Dia jumpa kurang jenak madu. Dikenali Sayyidina Hasan, Pak, mungkin gara-gara ini ya, gara-garanya, hana hukumnya gara-garanya, mansabok empangnya lu sedekah ke dalam. Andai kata masih tersisa di dalam, itu haram saya gunakan. Sesungguhnya nanti akan saya sedekahkan kembali kepada anda. Kepada bapaknya lu, dihabang, muno kudakan muno ibadah. Dikenali Arab Baduinya, wahai cucu Rasulullah. Lung tupu kemuliaan nama drone konyo yang lung perle puji lung cuma lung nekalan. Apakah yang diajarkan oleh kakekmu kepada anaknya dan kepada cucunya engkau wahai Sayyidina Hasan? Ternyata engkau memiliki ciri khas atau akhlak daripada kakekmu wahai Hasan. Konyo yang lung perle, lung kudu buktikan tingkat kesabaran anda ketika saya memaki anda. Maka aku tenang nak kabar
nyok inti daripada kesabaran Rusi Lun. Ketika Allah menunjuk sabar ujian, you sabar. Kenapa? Karena cara Allah kena tinggikan makam dan derajat katanya. Baik itu pada pandangan manusia. Yang lebih penting Allah tinggikan dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Menunjuk bala bertuntut oleh Allah akan kesabaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, urusi yang dua yang berbahagia. Allah ngejuk ilmu katanya. Pertama ketuntut ngejuk ilmu katanya, kena tuntut oleh Allah katanya. Apakah katanya lu cocok ilmu Allah dan bangga-banggakan bahawa lupa ilmu. Orang yang tak jaya kata-kata lu. Hati-hati. Menyo katanya anak-anak bak dayah watai jiwa nunggu ajarkan kepada mereka akhlak yang baik. Orang yang nak akhlak nunggu. Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali ni pegang. Tanya menyo perlu buka pintu hati, ngeplay ilmu li Allah. Nyan jangan sesekali merasa diri lebih hebat daripada go. Arwah abu tu watai tajak nunggu nak le abu ko. Nunggu putih nunggu doa kelun. Ulama besar. Orang syik daripada seluruh ulama pada masanya tu. Sebelum beliau kembali kepada Allah. So yang tu anak mit ni kena abu. Ya, ni berdoa kelun. Laki ba Allah tuan berselamat iman, bernabi sehat li Allah. Jadi terbayang ba oleh dia inikah sosok ulama. Yang mono karakter ulama itu menyerupai seperti akhlaknya Rasulullah. Yang mono. Beda dengan kita yang orang kita yang nasi kebi demi Allah dikrek dua kan. Nyanyi tak ego ba gede kerja ni orang capri ni nyabina ba gede. Dor ko 20 put, yo kai 20 put di be kira tak tumpu nak ada keli. Jawab go. Pu anak ke doa ke mana? Tengok pu doa. Anak tu puilon tumpu. Lo kai ho ya bu le ko. Jadi dia terus no le ke la doa. Kita menawarkan doa ke kami percaya tak? Dia bu ba anak mi. Yo doa ke lo ba anak mi. Tanya saja kenapa dia lagi doa abu, tapi abu banyak yang menolak karakter ulama. Kenapa? Karena ilmu yang disandarkan oleh Allah nantinya akan lagi tanggung jawab. Pun ada bangga dengan ilmunya. Nah lebih ilmu dia sama dia tak ada ilmu urung mati. Watai urung meninggal ilmu. Bak daerah-daerah kamu hidup, punya kamu mulai berlaku. Munyo urung kaya meninggal, mususun urung kepiah di bina jalan. Hana tunai-tunai tumpu tu. Dari kutub utara tu, apa orang kaya tu, ngadil, yang tulak cerut, nedang beranai kok jai mu, orang kaya, giliran orang gatin yang ada boh yang meninggal itu, mesti dah tu mana tu, kadang mungkin mu bawa je, bakal anak peng, nyo ilmu yang kami jual Allah tengok ada tanggung jawab di hadapan Allah, untuk apa ilmu yang aku sandarkan kepada kalian, bukan untuk kena minta rezeki, kena minta ujib dalam dunia. Lebih-lebih nyo batalah tolak kafarah. Nyo perlu dah pula supaya ante nak tertinggal ini. Ane undi jenak ke leo ya. Ni cukup icia. Haji pahak proyek tunggu. Kan dia akan ke tunggu. Pandai mandung tunggu bro le. Tidak dua level 5678 10. Tolak kafarah yang kau berlaku ulonyo di Kabupaten Biren, walau tidak semua ya, kan mandung. Nah urung gasin bu, bija kita yang malu. Urung putuh perut. Kan putuh belum tahu, urung dah tiam dia. Bija kita yang malu, tengku, lun kena tolak kafarah, ke urung syik lun. Lun tanya umur padung gua Allah, umur 50, padung trip tinggal sembahyang. Kan kita kali-kali kan, tak kali-kali, tak kok ngon umur balik, tak kali. Lun ken bak umi, lun tupu urung gati. Bahkan nak dikode le urang yang buat bagdanya nyawang gasin ya lo berah umi menyoi ni blau breh limong bosak mendem menyoi manjungku menyoai ni blau heboh mendem gekli pun ku hanya minta ayah yang berbahagia gekli ke lo tanya ngelo maka negeri umi tunggu nah lo tanya pada palain iu blau breh balo 25 bosak ila kepeng 7 juta. Nyo patut dah pegang mengai tipu lengkong-kong nyan beli ya kubur agama dengan tingkah wanya. Sakit hati.
Nah urang gatin ku gatin payah tu kublo lampu golong menuju ma tu golong menuju ma tu urole tu kali yang pegahnya tu ya kublo ayo blo berdua lima bosa pak ni copek pun gatin ku kublo lampu warisan ayah tu golong menuju lampu BO tu ku bahinan tu ada dari pusaka nek kejamun bija baun kaya bapak lu kan lu kena orang kaya aku punya kublo dan almarhumnya kau warisan ke dalam mana bapak nak bayar kafarah sembahyang bapak lu dua tahun orang yang sakit dia hanya sembahyang je memang ke dulu kepada dua tanya madu gua 25 bosa penyampeng 7 juta pada nak jopeng gua yang kan kublo tanah ya tapi kan tidak baik gonya kalau menuju ke punya kublo tanah mesti memang kublo pak lebih pinjaman je dia untuk lu nak beliau nauta katanya yang ditna dapat aku nauta apakah agama akan kita jadikan ladang bisnis untuk yang bicara soal tu ni jauh yang pertanyaan lu jadi baik apa kerabe hukum dua memang ilmu lebih dah maksudnya tulis lebih badal ni babago ilmu lebih badal ni pertimang ilmunya baik tulis baik apa kerabe menolak kerabe mendia fikir urang gatin tungkukan le tidak orangnya mujudar emak yang timbang bagarinya dan yang minta-minta nama dahulu orang merupakan karena kebenaran hak mutlak milik Allah akan berdali oleh Allah yang menurut Islam yang sebenarnya baik kubra orang lain yang tahu pun baik dia pelayu bahawa yang hidup yang kalau ngomong kena jalin bahkan lu pernah dituduh ada adalah dengkum yang niat dakwah yang naik jopeng kan lu malamnya buka hijau sapu mion jauh kok tanpa ada adalah yang akan buka hijau hijau menyak ilmu menolak jadi bani fikir ilmu menolak dia lau dia aku terdekat ucap tumpah hebat dalam dadi tak butuh pun dia berkata nyo ni jada awak aku putih baik saban dengan kau yang kedua kalimat baik saban dengan kau nejak pun langkah dari rumah terbayang ke amplop baik jak ini ojo gagalkan jak berikhlas ibi baik dia tulak ngecok dup ya hijuk cok nyan perintah nah pernah aku hebat di jalan malam berusaha sini tanya baik liu dakwah bawa you tapi itu sibuk panitia telefon you kirim nomor gini ini kan ada rekaman nanti kan tersebar yang memang belum tulis tu yang undang bupati PJ bupati upena kepala dinas hadir tu dua lakinya dia ceramah untuk media betul Pak Kapolres kepolisian dan kepala dinas hanya menteri nggak ada hanya menteri supaya dong balik malamnya dia Pak Singa dong khutbah Jumat di Balai Sujud dong malamnya harus segera berangkat cuma tunggu ini bagaimana hana bagaimana dulu kayak gini assalamualaikum iwalek datang je motor motor berangkat ya mu bingung tak kipas jalan sedekah kau boleh telefon bukan lu kau minta apa yang kena apa boleh buat you kirim nomor rekening gua kirim dan intinya yang lu pegang baiknya jika alasan utama dalam penyebaran agama bahkan agamanya bisa kedeng lagi dulu inilah keikhlasan para yang pertama Rasulullah para sahabatnya dan para alim ulama dengan keikhlasan dia pegang agama Nabi ni jak ni kota Taif yang dia pegang agama kan lagi orangnya maka jilun dia sebuah tempat dia sewa hotel untuk penginapan bukan sombong hotel dia ingat Rasulullah ni dakwah dia betul lagi orangnya coba bayangkan truk lun kena kai kawai ni panitia boleh kita itu disambut dengan kemuliaan dibimbing ke dalam ibu dulu ibu makanan dengan mangat ijaga Rasulullah ni jauh kota Taif hana undang yang tepuh ni jauh Rasulullah ni kala nurun dengan tumpuk-tumpuk ni kena patai manyang sini ni Rasulullah ayuhan nas ayuhan teputan perintah Allah untuk pegang agama ni ajak dia Rasulullah golobeh ceramah dengan dia patai bertuh pelipis begini malaikat Jibril ni bukan malaikat Jibril Muhammad tak kena macam tak kena Muhammad ada apa Jibril ya dong kata yang pegang agama mengajak mereka kepada keselamatan malah engkau diserang bertubi-tubi Muhammad lu darah kata Muhammad lu berjanji demi Allah andai kata darahmu menetes satu tetes saja ke bumi kulungkop bumbunya maka Nabi kita nyomi dengan rasa kasih sayang yang luar biasa yang mana ngecen darahnya sampai mencicir bergumrua jirong kedua kali kenang bak tumet bertuh tumet ngecen sampai mencicir bak tanah ni kele malaikat Jibril luar biasa akhlakmu wahai Rasulullah dan kadi disakiti kan bakat darah tapi jangan mantan sayang dia pegang oleh Nabi
Hai Jibril, sesungguhnya mereka tidak mengenal saya. Hanya itu bawanya apa yang saya bawakan. Maka senantiasa Nabi kita pun berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, kepada umatku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui siapa aku dan apa yang aku sampaikan. Demikian dakwah Nabi. Bukan hanya yang undang Nabi ayo sedekah, piu syarat. Sedekah ni betul ke Nabi. Duknan perjuangan. Makanya hari ini kita jangan mengatasnamakan betia meme dari kami ini pelanjut menyambung tongkat estafet Rasulullah untuk kita dakwah. Pada itu terkaruan ni telefon panitia lagi sama. Dia nama Fahad. Inilah mari kita bercermin sekali lagi, jangan sampai dengan tingkah kita mencoreng nama baik agama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika ditanya diembankan oleh Allah, yaitu perkhidmatan ilmu. Yang terakhir, dosa atau maksiat. Maksiat itu dikala katanya dalam maksiat, Allah getuntut katanya tengok dari bidung taubat dari apa yang telah kita kerjakan. Kemaksiatan yang kita kerjakan, Allah dengan kalam pulang keputnya biji. Tanya lah maksiat getuntut oleh Allah, getuntut taubat. Sekurung-kurung umi berdoa, sekurung-kurung. Hana manusia yang melada terung dunianya. Kalimat tolong diperhatikan. Hana manusia yang melada terung dunianya, yang memet-met, yang hana berdosa kepada Allah kecuali nabinya dan rasulnya Allah. Dia kita nyonyong termasuk manusia berdosa. Makanya nenek kala oleh Allah dalam surah 20 jam lidahnya paduga nadi istighfar memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dadur dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi ini. Karena kalimat istighfar itu bisa menghantarkan tubuh itu melewati kepada syarat-syarat taubat. Taubat punya 3 syarat. Yang pertama, kembali kepada dari perbuatan durhaka. Kembali. Umpama kain kamu judi, geser, beli menjudi, itu kembali. Yang kedua, menyesal hatinya telah melakukan perbuatan durhaka. Yang ketiga, berniat, berjanji tidak pernah mengulangi perbuatan durhaka. 3 syarat. Adanya baru tak peroleh itu dengan dasar kita basahi lidah dengan kaidah istighfar kepada Allah, laki pengampunan. Tetapi kumi kalimat istighfar adalah kalimat istimewa yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat, ulunnya tarayakan urut kelahiran Nabi dalam kitab Dalail Khairat dijelaskan oleh ulama, oleh musannif bahwa kalimat memohon ampun kepada Allah itu jelas istighfar. Dalam kitab Dalail diceritakan oleh Tengku Musannif ada kalimat yang lebih istimewa dari istighfar. Apa? Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang sidon dia pegang dalam kitab yang siga dalam selawat ke Nabi, Allah tu selawat ke kita yang hibluh ke. Maka dalam surah tanya dalam selawat ke Nabi 3, Allah dalam selawat ke tanya hibluh ke. Artinya sipluh ke Allah dalam selawat ke kita itulah sipluh ke pengampunan yang diberikan Allah terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Pernah ada kubur dahsyat dalam selawat ke Nabi Yunus, Allah demi keampunan kepada kita yang setiap dosa, maka dosanya tak usahakan baik sampai tak baiklah mati. Sampai mati macam dosanya bahaya. Tanya punya persaudaraan retak punya dosa, mohonlah maaf sesama sendiri, sesama saudara tak beda dia beda dia lagi maaf manusia, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dah pernah rujuk teragak tunggu syarat taubat 3 mengkait dengan manusia, tambah syarat taubat tabotu yang guna oleh kan kembali dari perbuatan durhaka. Yang kedua yaitu menyesal hati telah berbuat durhaka.
yang ketiga, berniat, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Long tu punah long cu kamenggo yang tahu kita cara tamah cara kabo tu ulang kamenggo. Tapi dah berat ayo. Tunggu menyo ta cu kamenggo tunggu tak taubat Allah je. Menyo dalam mazhab Imam Malik adalah kita bertaubat dengan taubat nasuha kepada Allah. Ada dengan manusia pun nekumaha. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ngenso bersalah ngurangnya pegah le apa filem zaman alin cukup main dalam tak kok main tempuh itu cukup dah hai ke tak pegah tempat tanya cu sahabat itu syarat nak kemah lafaz bumbu lafaz kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi baik lagi urut raya ngada sya akan madak benda boleh batin. Pak yang merupakan lain batin. Tak boleh merupakan melon. Udah lain batin. Kau main putra lahir putra batin. Bukan dia awaknya putra lahir batin ke lain batin ni. Anak dah sebut dia putra lahir batin. Itanya nak tak tenang kau tu. Tak dua pak kedai nak tahu pat kau tu. Sebab mesti umpama. Ilun tapi kan. Salut lun desa dia. Boh nepati bohan yang terserah dia kan. Lun kalian malamnya keajaiban kepala desa Pak Kesidron nyan 12 jadau pai lembut betul paju bu kan ni tiga ngalun kan kan Pak Kesidron ni kelun nyok anak-anak kanya nu berat tenang gaya gitu ini ada kelun kun gure samping pimpinan dia gure termasuk tengku gure katanya uji tu kan nyok kecil baru nyok kecil awal. Hai lu mikir lu. Nyoho pedalaman lo dekat tinggal ini, tapi akur kesi awal dengan kesi baru. Tak anak tu pada palain tu. Yo, ini pada palain kesi baru dengan kesi awal tu lagi ni yang akhir tu. Ada nama kai ego kesi awal tu. Pakai enak tingkat tu hang kejali umlaka. Dah pakai nego yang kesi, yang mobile mu kesi nak kejadian di biren. Ibu terlego, kerana anak sesuai kadang-kadang kemasuk peng tamung masjid sudah mulai ada penyelewengan, ya. Jadi hasil daripada survei panitia oleh masyarakat, bahawa pengumumannya pembeli lain juga. Nyonya mungsi tapi nak beli, nak tulis. Bengeng itu. Usuji banyak baik tren baik mungsi, nak betul-betul jerat-jerat doanya ni naik samping yang bungsi kan. Bengeng. Mungsi lain, mungsinya mana jalih untuk masjid, jangan masjid lain. Unya urangnya. Yang enak dan demikian. Tapi malamnya ajaib. Kesi baru dengan kesi awal itu merangkul sama-sama untuk ubah masyarakat kepada kebaikan luar biasa. Hana pada ini, hana pu. Alu kruk tetap yang nomor 1. Alu kruk, arti ungkut kruk nombor 2. Itu lam alu nak ungkut kruk. Ungkut kruk baik cuma camang lagam bom, baik cuma camang lagam lasak, tutup urung yang bahaya. Ya, luar biasa. Lun pegang mono ngak idingo leu bina kampung lain. Maksudnya antara kesi baru kesi awal bom pati, perangkat baru dengan perangkat awal bom pati, dusun awal dengan dusun baru bom pati. Kurangnya kinerja dari pemerintah awal, urangnya tak tanya kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat. Inilah tujuan visi misi kita menduduki kursi pemerintahan. Yang hanya betul tak pegang betul. Yang bengek tak perakur. Nyo tujuan untuk mendua kehidupannya. Kan dengan tadu tanya obika pupaki gok na'udzubillah nyo bahaya. Mai tak tanggung jawab sing dengan Allah. Pernah terpayu perkara yang harum. Pajan nak tinggal ni. Pajan nak tinggal bahwa perkara yang harum yang akan menjadi darah daging. Kajut tu ke tanya ayah. Tanya dah main judi dia buah harta nafkah haram kepada anak dan isteri. Kita tidak pernah teringat. Anak katanya singa akan melangkah kepada perbuatan-perbuatan durhaka. Yang kejam ya Allah akan dikeria. Maka empun yang tak pasal dari perkara yang haram. Suatu ketika orang siang muka yang berbahagia. Siapa Allah? Sahabat daripada Rasulullah SAW bernama Abu Dujana. Ini sering kita dengarkan kisah beliau. Abu Dujana ramai yang minum. Orang di bawah rata-rata udip dalam kemiskinan. Cukup kasih. Menyosurah katanya Berh tabah peluk susu ya. Tabah peluk susu berh. Bagi dua ni. Tinggal setengahnya dia bagi le Abu Dujana. Kenapa bagi le?
karena tanya wate pajobu bungo jod uro malam bungo jod uro malam bagi 3 wate pajobu ber bunuh 2 anak ni bagi le Abu Dujana saboh tumpuk ceknya pajo wate di pertengahan hari artinya bungo tunduk tu nyodung gasin Abu Dujana tapi solat tetap beliau laksanakan bersama Rasulullah berjamaah asal ibang berangkat pada urung kok kati pajobu anak tagun bungo tagun wate kadap cokuro jadi ata bungonyo itu le cokuro ata malam karena ata cokuronyo ti betul taboh ibu terus setiap harinya dua kap kebat bohoro bahwa musim panen kurma musim panen kurma Abu Dujana ikut sembahyang bersama Rasulullah wate subuh li sembahyang subuh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah Abu Dujana dia budak berkata ya Allah para sahabat lain semuanya kan tercengang pakai mudah Abu Dujana hana ikut meretip hana berdoa bersama Rasulullah ada apa sabuk subuh sehingga kejadian lo li sembahyang subuh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah berangkat lo karena kamu gagal menang sabuk pun orang ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat hai sahabat nun apa kalian tahu apa alasan Abu Dujana laginya selalu berangkat jauh kota ada depui kata jauh dikali sahabat ya Rasulullah kamu hanampunya cobalah nanti engkau sendiri wahai Rasul yang menanyakan kepada beliau kata tak tinggal beliau laginya habis sembahyang assalamualaikum batin ini betul Abu Dujana dikali Rasulullah Abu Dujana Abu nalun ya Rasul duk tapi ya Rasul duk ya ngejak Rasulullah ni tanya lun kalan ka padung-padung 2 subuh li salim dah berangkat apa maksudnya ditanya oleh Rasulullah apakah engkau sudah tidak berkenan 2 siat li salim untuk berzikir bersama untuk berdoa bersamaku apa leh hana berkenan leh yang berdoa dengan lu nepli Abu Dujana ya Rasulullah karena genya ya Rasulullah ya Rasul berdukung bahawa ilmu ulum tengah nasabah kendala yang luar biasa yang menjelung kubah kentra ya Rasul ada apa ceritakanlah kepada kami kata Rasulullah nikeli Abu Dujana ya Rasul isamping rumah ulum dan rumah Yahudi dah bak kurma biraya ya Rasulullah bak kurma Yahudi nak cabung kepoh ya Rasulullah jiu cabungnya ada lun rumah ulum ikan nak kamu ulun gasin ya Rasulullah kadang-kadang diuruh anak 3 kamu pajobu ini ya Rasulullah karena lu subuh sering tuh angin lembutnya bisa menggugurkan kurma-kurma tersebut berhamburan di teras rumah kami di Pekali Abu Dujana maka lu ya Rasul menyatalah dulu hinya lun baik beda ikuna kurma karena posisi kami kelaparan anu lun dak koi pajo ada Yahudinya dong yo maka lu ya Rasulullah lu cek lu pilih anu kurma lu pasal lagi lu pulang ke Yahudinya baik sampai pajo kurangnya 3 ya Rasulullah lun hawa lu doa 3 mandron tapi waktu lu doanya ya Rasul tinggal anu lu pajo hatago lu budak ya Allah kasihkan anu kurma Yahudi pajo kena lam rukung demi Allah ya Rasul lu cungking ya lu bak rukung anu lu sampai luka rukungnya ya Rasulullah dia nanti makut lu pajo hatago ya Rasul ba merui mata Rasulullah nepli ulun sidon nekalan keistimewaan ulun gasin yang hantu pegade gatiannya untuk berpajuh atrago nyo kesadaran kepada kita nyo pernah takut atrago mentang udah pulang di atrago secara alun lebih-lebih kita nyo yang menduduki kursi pemerintahan kita seorang pemimpin pernah menzalimi memakan hak rakyat hak inang janda hak fakir miskin kembalikan hak mereka hanya perlu lihat cok kekayaan dunia demi yaitu dikorbankan harga diri dan keluarga sehingga dia keempun neraka jahanam na'udzubillah maka seketikanya Rasulullah mudrok-drok imata kerana perintahkan kepada sahabat wahai sahabat lun datangi Yahudi yang dimaksud Abu Dujana datangi tanyakan kepada Yahudi tersebut apakah dia mau menjual batang kurmanya betul para sahabat ni jak kepada merupakan Yahudi ditawarkan dengan harga yang begitu mahal padanya dibalik para sahabat dia pegang pada Rasulullah ya Rasulullah ibu beliau tapi mahal ini pegang oleh Nabi
karena ketulusan Abu Dujana menjaga perut berkembang daging dengan perkara yang haram, maka beliau yang 4 peng kalau paru kejut oleh Nabi, beliau buat kurmanya sedekahkan kepada Abu Dujana. Mudah-mudahan ini menjadi bekal makanan kesehariannya untuk menutupi kelaparannya. Dapatlah ia melakukan ibadah solat bersama kita. Urusi yang berdoa yang berbahagia. Ini adalah tamparan keras kepada kita nyoronyo. Nah pernah lupa jauh tu kuat rago nyohan akan datang. Yang paling bahaya kita tulok dalam babah rumah tu. Rumah kita nyo kata imume anak kita nyo. Ia mani nyo kata dan maaf. Ia mani yang cubit bak tidak lako, mani yang jut daripada saripati makanan haram yang kalian makan, jut ke mani jatuh dalam kandungan rumah tu, jut ke anak mi, anaknya tu kuraya singo. Begodat jut ni yang bimbing dalam daya, tetap jut ke penyakit bagi agama dan kehidupan dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Ini pelajaran tu kita yang malu. Makanya dalam halnya, siapa manusia yang tidak berdosa? Kecuali Nabi Rasul. Kita yang mandung dahsyat pernah melakukan dosa, maka ingatlah, ya Allah, baik sampai dahsyatnya lon puas sampai nang roh akhirat kelak urusi lo. Dan yang mandungnya kabeh mati, mandung kabeh safan safa mandung dunianya kabeh besar oleh Allah. Tiba masanya uro kebangkitan. Maka yang ditanya pegelar uronyo adalah kecintaan kepada para nabi-nabi yang serutuh 20 peribe, bil khusus kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia kata pada kapi keputari oleh Allah mandung qatari. Allah keperintahkan malaikat Jibril. Jibril sirta di atas muka bumi 4 tempat gena silun. Tempat gena silun tak ada. Nyobodak malaikat Jibril urus silun situ. Nyobomo katari. Sari mandung bumonyo urus silun. Hana cepat le. Bangunan hana bak kaya dan sapu le sentut sering lu. Kebingungan malaikat Jibril alaihi salam. Nyobodak malaikat Jibril nyotok lu batan obat Nabi kita nyo. Hana cepat. Sehingga malaikat Jibril nesak. Beliau membisikkan kepada bumi, wahai bumi Allah, 4 saja tempat kekasihnya Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukalah dan bangkitlah Nabi kita yang mulia. Tiba-tiba tempatnya Nabi kita redak ni. Redak kanuhnya tehah dua. Nabi kita nutubi dengan kemuliaan. Pada nutubi Nabi hanya kanan kiri kanan ni, buka serbannya, sampuh abai samping serban dengan dua. Dia pakai dong. Waktu dia pakai serban yang menang Nabi di kanan cik Yunus pokon menang yuk hoka bangunan-bangunan putra kayu uro-uronyo di kanan tu no. Nah malaikat Jibril Rasulullah bertanya, Jibril putra le yuk kerja bangunan-bangunan hana tano-tano kabeh sare mandunya boleh hoka urong yuk. Dia pegang malaikat Jibril, ya Rasulullah nyo uro kiamat nyo Jibril nyo Muhammad Jibril, kalaupun iya hari ini hari kiamat, nyo kan nyo ulo kiamat. Lu tanya badannya, umat lon hom sabuh hana dia. Jibril tak jawab, ho umat lon, pada wudu, ho tak kebah. Apakah engkau telah mencampakkan mereka dalam neraka? Jibril jawab, Jibril. Malaikat Jibril gemetar tubuh. Karena kenapa? Demikian Rasulullah ulo bangkit pertama, Rasul yang pertama dibangkitkan Allah. Coba kita bayangkan. Kan kita yang promo Khadijah lun ho, Aisyah lun ho, kuk dari anak lun. Hana pernah ingat pada Rasulullah. Kita yang lain Nabi umat lun patah kubah. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir dan tidak ingin umatnya nanti menjadi penghuni neraka. Wah Nabi, umat lun beru dalam neraka. Maka mengaga kita yang malaikat Jibril. Jibril, umat lun ho le pun dalam nerakanya. Kata tiap gedenya Muhammad, demi kemuliaanmu Muhammad, uronyo engkaulah manusia pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada seorang manusia pun yang dibangkitkan kecuali engkau. Baru tenang Nabi hati umat golongan nyo hinomi. Waktu kita bayang lagi nyo perjuangan kasih sayang Nabi yang luar biasa kepada umatnya. Maka wajar uronyo kita tumpahkan segala tenaga, harta kita, tenaga, pikiran, semuanya untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Ini bukan sia-sia. Nyo hana yang sia-sia.
nantinya di yaumil mahsyar nih, demi Allah yang nyawang katanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang kita luapkan hari ini nanti di yaumil qiyamah dibilang pada mahsyar akan truk Nabi ini, akan truk Nabi getanyo yang cinta tulus dalam hati kepada Nabi, yang akan pancaran cahaya daripada Nabi kita yang mulia. Ingat syair untuk hajamun, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak hudib dengan syahia Nabi, tak mati dengan janji Allah. Dengan syahia Nabi artinya dengan Nur Muhammad kita dijadikan nantinya soya mantang yang cinta kepada Nabi, yang mengorbankan segalanya ke Nabi, akan terpancar cahaya kenabiannya sehingga Nabi mudah mengenali kita di yaumil qiyamah, sehingga akan gebi li Rasulullah merupalah syafaat kita hana Nabi lain yang mampu nak kuasa tok Nabi kita Nabi kesempatan di Allah Subhanahu wa taala merupa doa-doa mujarab, doa keramat kepada para nabi nijuk tiga siapa berdoa apapun. Nabi-nabi lain madung kali masa dia pimpin umat kali ni meleke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tiga tepuk kali Nabi Muhammad hanya doa. Kita tengok oleh malaikat Jibril, bukankah ada satu doa yang bisa engkau layangkan kapanpun engkau mau wahai Rasulullah? Dia pegang oleh Nabi, doanya lun kubah khusus sehingga akan lun sujud di hadapan Allah, lun laki keampunan kepada umat lun yang pertama. Selanjutnya lun laki kesempatan saya untuk memberikan syafaat kepada mereka yang mencintai saya, di mana mereka tidak pernah melihat wajahku, kata Nabi. Nyo ke kita nyawi, mudah-mudahan pertemuan duk kita nyo ramai-ramai bab malamnya, ya Allah bumono na pesapat kamu singa di yaumil kiamat. Ya Allah, kalaupun kami manusia yang berdosa di hadapan-Mu, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kehinaan kami, ya Allah, dasar kecintaan kami kepada Rasulullah, lupa ampun dasya kamu, ya Allah, lupa ampun dasya kamu. Apabila tu wate kamu wabadrana, beru kamu puo dasyanya hadapan drana, ummi innahu mayati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Apabila hidup dalam dunia dipenuhi dengan dosa, tiba masanya kita kembali kepada Allah, fa inna lahu jahannam, nak dasya bro dalam jahannam. Mudah-mudahan nyobek sampai terjadi bagi kita tahu bahwa Allah dalam keadaan fitrah, bersih, suci, putih lagi kita pertama dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Maka ya Allah, bersatu kamu bak menasah ataupun di halaman bak malamnya, ya Allah, muno ne pesapat kamu, muno pula ya Allah ne pesapo ngen tempat para nabi-nabi dan rasul istimewa bermutume dalam majlis kekasih-Mu, ya Allah, yang merupakan nabi yang kami cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li karabatina wa li ummahatina wa li zawjatina wa zurriyyatina wa ikhwanina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amina ya rabbal alamin. Istajib du'ana kullana ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh hadirin dan ayah yang sudi mendengarkan dakwah hingga dengan selesai. Mudah-mudahan di setiap penyampaian diberikan hikmah, taufik dan hidayah oleh Allah, terutama kepada ulun tuan yang menyampaikan. Kiranya adalah manfaat kepada seluruh hadirin yang mendengarkan. Ketika dalam penyampaian terdapat kekurangan, kejanggalan atau kesalahan dari tuan dalam penyampaian, kepada seluruh hadirin tuan lagi maaf, beri dan maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.